Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, di pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah untuk belajar ilmu Allah, yakni belajar pendidikan agama Islam. Mari anak-anak kita niatkan pertemuan ini untuk belajar ilmunya Allah dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Niat lillahi ta'ala, hanya untuk Allah dan dalam rangka menghilangkan kebodohan yang ada pada diri kita. Semoga ilmu yang nantinya akan kita dapat bisa berfaedah, bisa bermanfaat buat kita semua, buat masyarakat kita dan buat agama kita. Baik anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang masalah puasa ya, pengertian puasa dan puasa-puasa wajib. Masih ingat kan puasa itu apa? Ya, betul. Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar mulai subuh sampai terbenamnya matahari. Dan kemarin juga kita sudah belajar tentang puasa-puasa yang wajib. Artinya puasa yang harus kita lakukan. Kalau tidak kita lakukan, kita akan berdosa. Maka pada kali ini kita akan membahas tentang puasa-puasa sunnah. Puasa-puasa sunnah itu adalah puasa-puasa yang dianjurkan. Jadi puasa itu sebenarnya ada dua, puasa wajib, yang kedua puasa sunnah. Puasa wajib itu adalah puasa yang harus kita lakukan, sedangkan puasa sunnah adalah puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan. Kalau kita lakukan puasa sunnah itu akan dapat pahala, tapi kalau tidak kita lakukan, kita tidak berdosa. Ini yang namanya puasa sunnah. Seperti kita ketahui bersama bahwa ibadah puasa itu adalah ibadah yang sangat penting. Allah itu akan memberikan pahala berkali-kali lipat dalam sebuah ibadah. Ya, setiap amalan ibadah akan diganjar berkali-kali lipat oleh Allah. Bahkan ada yang sampai 700 kali lipat. Tapi khusus untuk puasa, Allah itu mengkhususkan puasa itu bahwa puasa itu adalah urusan Allah, dan Allah sendiri yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang berpuasa. Bahkan disebutkan juga bahwa bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagaikan harumnya minyak kasturi yang sangat harum. Anak-anak, apa saja sih puasa sunnah atau puasa yang dianjurkan untuk kita lakukan itu? Baik, yang pertama adalah puasa Senin Kemis, yakni puasa yang dilakukan pada hari Senin dan pada hari Kamis. Hal ini dianjurkan oleh Rasulullah SAW, serta dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ditanya masalah ini, ya, hadis dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang mengapa beliau berpuasa di hari Senin. Maka beliau menjawab, hari Senin itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, atau hari diturunkannya wahyu kepadaku. Di hadis yang lain disebutkan bahwa pintu surga itu akan dibuka pada hari Senin dan Kamis. Setiap hamba yang tidak berbuat syirik pada Allah sedikit pun akan diampuni dosa-dosanya, kecuali orang yang sedang bermusuhan. Makanya mengapa kita dianjurkan untuk puasa di hari Senin dan hari Kamis? Karena pintu surga akan dibuka pada hari Senin dan juga pada hari Kamis. Alangkah senangnya kita ketika amal ibadah kita dilaporkan kepada Allah pada hari Senin dan hari Kamis itu, kita dilaporkan kepada Allah dalam keadaan puasa. Ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena betapa kita bahagianya kalau kita dilaporkan, ketika amal kita dilaporkan kepada Allah itu, kita dalam keadaan puasa, kita sedang beribadah kepada Allah.
ada dua keutamaan yang kita dapat di dalam puasa hari Senin dan hari Kamis itu. Yang pertama adalah kita mendapatkan pahala karena beramal pada waktu yang diutamakan, yakni hari di mana catatan kita dilaporkan kepada Allah. Dan yang kedua, keutamaan yang kedua adalah kesempatan buat tubuh kita ini beristirahat setiap minggunya. Yang kedua, anak-anak, puasa yang disunnahkan adalah puasa Daud. Kok dikatakan puasa Daud? Ya, karena puasa ini dicontohkan oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Ya, Nabi Daud itu di dalam kehidupan sehari-harinya beliau selalu berpuasa, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka inilah yang dilakukan oleh Nabi Daud, sehingga puasa ini terkenal dengan puasa Daud. Dan Rasulullah SAW pernah melakukan hal ini, sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Maka dikatakan puasa yang paling berat sebenarnya, puasa sunnah yang paling berat adalah puasa Daud, yakni puasa sehari, kemudian besoknya berbuka, besoknya lagi puasa, besoknya lagi berbuka, seperti itu selang-seling. Dan puasa Daud ini juga merupakan ibadah puasa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di situ disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya salat di sisi Allah adalah salatnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam, dan sebaik-baiknya puasa di sisi Allah adalah puasa Daud. Nabi Daud salatnya itu dia tidur di pertengahan malam, kemudian bangun sepertiga malam terakhir untuk bermunajat kepada Allah, salat kepada Allah, kemudian tidur sebentar atau seperenamnya tidur lagi. Nah, karena puasa Daud ini adalah merupakan puasa yang paling berat, maka ketika kita sudah melakukan puasa Daud, maka Rasulullah tidak menganjurkan kita menambah puasa sunnah lainnya. Jadi kalau kalian anak-anak mampu berbuat ini, puasa yang terbaik dan paling dicintai oleh Allah, mampu melakukan puasa Daud ini, maka kalian sudah tidak perlu lagi berpuasa selain itu. Karena puasa Daud ini adalah puasa yang sudah sangat berat dan mencakup semuanya. Ya, itulah puasa Daud. Paham ya anak-anak? Puasa Daud. Nah, yang ketiga adalah puasa Syawal. Puasa Syawal ini adalah puasa yang dilakukan di bulan Syawal. Seperti kita ketahui bersama, setelah bulan Ramadan, bulan Syawal, akhir dari Ramadan masuk tanggal 1 Syawal itu adalah Idul Fitri, hari raya Idul Fitri. Maka disunahkan ketika bulan Syawal ini kita dianjurkan atau disunahkan untuk puasa, namanya puasa Syawal, puasa selama 6 hari di bulan Syawal. Ya, boleh dilakukan berturut-turut dan boleh juga dilakukan tidak berturut-turut. Ya, jadi kalau ada pertanyaan apakah puasa Syawal ini harus dilakukan secara berturut-turut, tidak. Yang terpenting dilakukan pada bulan Syawal. Lalu apa keutamaan dari puasa Syawal ini? Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapat seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, ini anak-anak ya, orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian berbuka pada Idul Fitri, kemudian dia menyambung lagi dengan puasa di bulan Syawal, maka pahala yang dia dapat adalah seperti orang berpuasa selama 1 tahun. Tentunya ingin sekali seperti ini ya anak-anak. Alangkah senangnya kita ketika puasa kita dihitung oleh Allah, kita berpuasa dalam setahun penuh. Kita lanjutkan pada selanjutnya, puasa yang disunnahkan atau dianjurkan untuk kita lakukan adalah puasa Ayyamul Bid.
Ayyamul bid itu secara bahasa, ayyam itu hari, hari-hari atau beberapa hari, bid itu putih, ya. Itu dalam bahasa Arab secara bahasa. Maksudnya adalah ibadah puasa sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah dan diajarkan oleh Rasulullah, puasa selama 3 hari pada tanggal-tanggal bulan ketika bulan itu menampakkan putih sempurna, yakni pada tanggal 13, pada tanggal 14 dan tanggal 15 di bulan, setiap bulan, artinya bulan Hijriyah, pada tanggal 13, 14 dan 15 di bulan Hijriyah, di mana bulan pada waktu itu sedang sempurna-sempurnanya dan berwarna putih. Oleh karena itu, maka puasa ini disebut dengan puasa ayyamul bid, puasa hari-hari putih, yakni karena bulan sedang bersinar terang pada tanggal 13, 14 dan 15 setiap bulan, yakni bulan di bulan Hijriyah. Yang kelima sekarang adalah puasa Dzulhijjah. Puasa Dzulhijjah itu adalah puasa yang dianjurkan pada bulan Dzulhijjah, yakni 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Namun tanggal 10 tidak boleh berpuasa, karena tanggal 10-nya adalah hari raya Idul Adha, dan kita dilarang untuk berpuasa pada hari raya Idul Adha. Loh Pak, kenapa kok di situ disebutkan 10 hari pertama, sedangkan hari tanggal 30 tanggal 10 itu tidak masuk? Kenapa Pak? Ya, begini ya anak-anak, kita disunahkan puasa pada tanggal 1 sampai tanggal 9, bahkan tanggal 10, tapi sampai sholat Idul Adha saja. Setelah itu kita wajib berbuka, ya. Makanya disebut dengan 10 hari yang awal di bulan Dzulhijjah, ya. Keutamaan puasa ini adalah karena hari-hari yang paling disukai oleh Allah adalah hari-hari 10 hari di awal bulan Dzulhijjah ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tiada hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dipakai ibadah lebih dari 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka berpuasa pada siang harinya sama dengan berpuasa selama 1 tahun, dan sholat pada malam harinya nilainya sama dengan nilai mengerjakan sholat pada malam Lailatul Qadar.